Hai ibu-ibu, udah lama banget ya gue gak ngobrol-ngobrol sama mencurahkan isi hati yang selama ini terpendam. Biasanya kan ada ibu talutok ya, dan itu adanya di live Instagram. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, semenjak tengah-tengah pandemi udah setahunan gitu lah ya, itu gue sempat berhibernasi gitu ya. Hibernasi dalam arti kata gue mencari ketenangan hidup. Karena agak lumayan ya, maksudnya dengan working day gue, work from home juga, terus ngurusin anak-anak, terus gue juga harus nyari konten untuk IG live ibu talutok dan segala macamnya, sehingga akhirnya gue pengen juga tetap bisa punya jeda lah ketika memang badan kita atau pikiran kita juga harus istirahat gitu. So akhirnya gue berhibernasi, dan sampai saat ini si ibu talutok di Instagram live itu belum ada anyway. Dan hari ini gue kembali lagi ada untuk mengeluarkan isi hati dan juga semua yang ada in my mind, karena memang belum terlampiasi dengan beribu-ribu kata yang harus dikeluarkan sama perempuan. So gue buat video ini, yang ini diambilnya malam-malam karena tunggu anak gue yang kedua sudah tidur ya. Jadi kalau misalkan penampakan gue memang agak mau tidur, memang iya Cin, ini agak dipoles dikit aja pakai lipstick supaya nggak agak pucat ya. Mata gue udah agak-agak sayu, udah mulai ngantuk, tapi gimana caranya supaya bisa bikin konten dulu. Oke. Dan anyway, gue sekarang lagi ada di pegunungan Alpin. Hanya ini ya, imajinasi belaka ya, tapi ini adalah di satu ruangan di rumah gue, yang of course ini juga adalah masterpiece dari anak-anak. Tuh kalau dilihat tuh semua sebelah situ tuh, itu semua coret-coretan anak-anak ya. Yang gue tutup semua ini coret-coretan anak-anak, sebenarnya untuk manipulasi pada saat Zoom ya kan, Zoom meeting, Zoom event or something like that lah. Oke, hari ini gue akan ngebahas satu tema yang itu deket banget temanya sama gue dan semua ibu-ibu yang ada di seantero dunia ini juga merasakan hal yang sama, working from home kan. Gue sebagai sebagai ibu bekerja yang sebelumnya bekerja di ruang kantor, sekarang udah mostly kebanyakan memang kerja dari rumah. Jadi buat ibu-ibu barangkali yang memang full time mom, maksudnya ibu rumah tangga yang tidak bekerja di kantoran, itu pun juga jadi masalah karena dia harus mengurusi urusan segala tetek bengek suaminya yang working from home dan juga anak-anaknya yang pembelajaran jarak jauh. Dan kayaknya nggak cuma ibu-ibu bekerja doang yang bermasalah, tapi kayaknya ibu-ibu yang lain pun kayaknya juga bermasalah dengan itu. Kenapa? Karena mungkin gini kali ya kondisinya ya. Kita nih pandemi udah mau 2 tahun, Jin. Oke. Walaupun sebelum pandemi, kantorku tuh sebelumnya memang sudah menginisiasi working from home untuk memang function-function yang bisa working from home gitu ya. Jadi memang kita sudah mulai terbiasa dengan itu. Tapi di sisi itu ada dalam seminggu 1-2 hari itu kita ke office untuk discussion, meeting dan segala macam. Nah, setelah 2 tahun ini, semenjak PPKM yang mulai level 1, 2, 3, sampai 4, ini udah full banget working from home gitu ya. Jadi benar-benar semua dilakuin di rumah gitu. Dan you know what? Apa sih yang terjadi di rumah gitu? Kadang-kadang gue juga berpikir zaman dulu waktu gue kerja 9 to 5 gitu ya. Dari pulang ke rumah terus pergi ke kantor segala macam. Gue ninggalin anak sama nyokap gue waktu itu karena gue masih tinggal sama nyokap gue. Ninggalin anak ya pasti sedih ya, namanya juga ibu ya, apalagi ibu bekerja tuh kan pasti melo ya. Gue sih, lebih tepatnya gue, nggak tahu yang lainnya. Gue tuh dulu apalagi anak pertama itu kayaknya gue kok feeling guilty, pada saat meninggalin anak tuh feeling guilty. Terus gue bisa di perjalanan tuh gue bisa gimana ini anaknya, ya Allah sayangnya dan segala macam lah ya, tetek bengek lainnya. Apalagi dengan drama-drama kita breastfeeding ya kan, terus menuju 6 bulan mau full ASI,
Terus kita juga harus berperang untuk melawan kemalasan pumping pada saat lo harus kerja, lo harus meeting, pas waktu istirahat jam makan lo terpotong untuk pumping, tiba-tiba udah mau jam 1, pumpingan lo belum selesai, terus bos lo ngajak meeting dan segala macamnya. Itu bener-bener perjuangan sih menurut gue. Maksudnya ibu bekerja yang mengusahakan anaknya tetap full ASI, dan dia juga membawa alat perangnya itu ya, breastfeedingnya itu ke kantor, terus dia bisa pumping di kantor. Itu sesuatu hal yang nggak mudah, Cin. Karena gini, karena gue merasakan ya pada saat cuti 3 bulan itu ASI deres banget loh. Kalau gue ya, itu ASI deres banget. Ketika masuk bulan keempat dan menuju ke udah kerja, itu tuh beda kalau gue ya, karena perjalanan gue dari kantor ke rumah itu tuh bisa 2 jam, Cin. Pulangnya gue juga 2 jam. Kebayang gak lo 2 jam sampai kantor tetek udah bengkak, lo harus cepet-cepet pompa, sementara jam kantor udah mulai ya kan, boro-boro lo mau ngopi-ngopi cantik di meja kerja lo, bisa scrolling Instagram, tinta boh. Udah pasti udah ribet, dateng pumping, kerja, terus makan siang, lo cepet-cepet pumping, sementara teman-teman lo masih bisa hai, terus gue ntar dulu ya, gue mau pumping dulu ya. Dan belum lagi pada saat berapa bulan itu suplai ASI-nya kan menurun, yang tadi gue bilang suplai ASI-nya menurun pada saat kita udah kerja gitu, karena mungkin udah capek di perjalanan, terus mungkin pressure juga dalam pikiran dan segala macamnya, sehingga suplainya habis. Dan ketika itu gue harus selalu order kalau dulu tuh khusus ada buat breastfeeding gitu ya, jadi gue bisa kadang-kadang tuh cuma sebotol, atau enggak 1,5 botol, atau enggak 1 botol juga enggak full gitu ya, itu kirim dari Pancoran ke Ciputat, Cin, untuk memadai masukan suplai anak gue supaya tetap bisa full ASI pada saat itu. Dan bagi gue itu adalah momen yang memang perjuangan banget gitu kan. Nah, anak pertama. Anak kedua, karena gue bedanya 5 tahun ya, dan pada saat itu gue juga udah lupa ya caranya gimana, kita harus belajar ulang lagi gitu. Secara usia juga gak muda ya, Cin, jadi mungkin badan sudah capek, pikiran sudah letih ya kan. Terus itu gue merasakan bahwa bener-bener gue suplainya turun banget, dan akhirnya gue harus melakukan power pumping karena gue pengen tetap anak gue full ASI. Gue melakukan power pumping, gue ikut kelas power pumping, dan kalau di power pumping itu kan kita kan harus 10, gue lupa deh teorinya gimana, 15 menit sekali ya, pokoknya dalam 10 kali tuh kita harus cepat gitu, maksudnya 15 menit terus-terusan gitu ya. Nah, ketika itu kebayang nggak pada saat itu gue di perjalanan, gue kan nggak naik kendaraan pribadi, Cin, gue dijemput laki gue, kalau nggak pulang sendiri. Nah, kalau pulang sendiri gue naik kereta. Di stasiun kereta gue harus mencari tempat yang enak untuk gue bisa pumping. Tapi lo tahu sendiri dong, di tempat transportasi Jakarta tuh mana sih ada yang bagus menurut gue. Di stasiun kereta tuh nggak ada gitu. Yang sekarang yang dulu ya. Kalau yang sekarang gue nggak tahu, apakah mungkin di stasiun MRT ada. Sekarang gue nggak tahu karena gue udah lama nggak naik kendaraan umum, dan juga gue sudah tidak breastfeeding lagi gitu. Nah, ketika pada saat itu gue naik kereta, gue menemui ruang menyusui itu yang udah nggak sesuai sama yang harusnya ya. Kalau kita baca kan lo harusnya sesuai dan segala macam. Tiba-tiba ada yang gelap, lampunya mati, wastafelnya nggak bisa nyala airnya, terus pintunya nggak dikunci, nggak ada jendelanya gitu. Jadi buat gue, perjalanan menjadi ibu itu pada saat ibu bekerja itu luar biasa sih menurut gue. Nah, akhirnya pada saat gue menemukan di mana satu titik gue bisa working from home, thanks God gitu ya. Di awal tuh thanks God. Tapi pada saat lo menjalani hari-hari lo working from home dengan kondisi lo punya anak di rumah,
anak lo satu toddler, satu juga dia homeschooling, lo harus nyiapin, lo harus schedule-nya lo harus tahu, lo harus gonggongin dia untuk bisa ada di depan laptop gitu. Belum lagi lo harus nyuapin anak lo yang toddler gitu ya. Belum lagi ganti pampers, ketika lo ganti pampers udah selesai, terus lo duduk cantik, terus lo lupa udah jam 12 lo harus siapin makan siang anak-anak lo. Begitupun setiap hari gitu. Buat gue, oh wow, itu makanya kenapa gue overwhelming, gue burn out, itu gue bukan sempat ya, gue udah menjalani itu. Maksudnya gue merasakan bahwa wah gila ya gitu.